Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Haryanto. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi Financing International Trade yang terdiri dari 3 pembahasan, yaitu Payment Term in International Trade, Document in International Trade, Financing Technique in International Trade. Yang pertama, Payment Term in International Trade. Pengertian pembiayaan atau financing yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dalam perdagangan internasional terdapat 5 cara untuk alat yang digunakan. Pembahasan metode dasar yang digunakan dalam penyelesaian transaksi internasional, tingkat risiko yang berbeda bagi eksportir maupun importir. 1. Cash in advance. Metode pembayaran terlebih dahulu adalah suatu sistem pembayaran di mana pihak eksportir penjual akan mengirimkan barang dagangannya setelah eksportir atau penjual menerima pembayaran harga barang tersebut. 2. Letter of credit atau bisa disebut LC. Merupakan instrumen yang diterbitkan oleh bank atas nama importir atau pembeli yang berisi janji untuk membayar eksportir atau penerima manfaat setelah dokumen pengiriman bersamaan dengan perjanjian yang ditentukan diserahkan. 3. Draft. Draft merupakan permintaan tanpa syarat yang dikeluarkan suatu pihak, biasanya eksportir, yang meminta pembeli untuk membayar jumlah nominal yang tertera setelah draft diserahkan. Yang keempat, consignment, perjanjian konsinyasi, yaitu di mana eksportir barang pada importir tetapi mempertahankan kepemilikan barang. 5. Open account. Kebaikan dari pembayaran di muka adalah transaksi utang di mana eksportir mengirim barang dan mengharapkan pembeli mengirim pembayaran sesuai perjanjian yang telah disepakati. Eksportir sepenuhnya mengandalkan kelayakan keuangan integritas dan reputasi pembeli. Selanjutnya, dokumen in international trade. Ada beberapa dokumen yang dibutuhkan baik importir maupun eksportir apabila melakukan perdagangan, yaitu Bill of Lading. Bill of Lading adalah suatu pembayaran yang berisi perintah tanpa syarat dari penerbit vessel atau drawer kepada pihak lain untuk pembayaran sejumlah uang sejumlah kepada pihak tertentu. 2. Common invoice. Dokumen atau surat tagihan yang diterbitkan oleh eksportir dan ditunjukkan kepada importir. Isi dari commercial invoice tidak jauh berbeda dengan invoice pada umumnya. 3. Insurance. Dalam perdagangan internasional, sangat diperlukan asuransi mengurangi risiko untuk barang ketika berada dalam proses pengiriman dari eksportir ke importir. Ada 2 jenis transportasi yang digunakan dalam perdagangan internasional yang diasuransikan, yaitu marine atau laut dan air udara. Apabila tersebut terasuransi, maka nada sertifikatnya mana sebagai bukti bahwa barang tersebut telah terasuransikan. 4. Consular invoice. Invoice jenis seperti ini adalah invoice yang secara khusus diterbitkan oleh instansi resmi kedutaan atau konsuler suatu negara dalam beberapa negara. Invoice tetap diterbitkan oleh eksportir, namun harus didasarkan oleh konsuler perdagangan di negara eksportir. Tujuan utama penerbitan consular invoice adalah untuk memeriksa harga jual bandingkan dengan harga pasar yang sedang berlaku dan untuk memastikan bahwa tidak terjadi dumping terhadap barang yang ditransaksikan. Yang terakhir yaitu Financing Technique in International Trade. Di samping pembayaran bank,
pembiayaan bank lurus. Beberapa teknik lain tersedia untuk pembiayaan perdagangan, diantaranya 1. Akseptasi bank. Akseptasi bank merupakan dokumen pertukaran autisme DRIP yang dibuat dan ditermasukkan bank. Merupakan kewajiban bank penerima untuk membayar pemegang draft pada saat jatuh tempo. Terhadap pertama pembuatan akseptasi bank, importir memesan barang dari eksportir. Importir lalu meminta bank setempat untuk mengeluarkan LC atau namanya. Eksportir akan menyerahkan time draft beserta dokumen pengiriman pada bank importer. Jika eksportir tidak menunggu pembayaran hingga waktu yang telah disepakati, maka eksportir dapat meminta agar ekspektasi bank dijual di pasar uang. 2. Discounting. Bahkan jika rancangan perdagangan tidak diterima oleh bank, eksportir masih dapat mengubah rancangan perdagangan menjadi uang yang bisa dikenal dengan nama discounting. Eksportir menempatkan draft dengan bank atau lembaga keuangan lainnya dan pada giliran menerima nilai nominal bunga draft di bawah bunga dan komisinya. 3. Factoring. Perusahaan dengan bisnis ekspor yang besar dan perusahaan kecil untuk memberi kredit sing dan departemen koleksi dapat berubah menjadi faktor. Faktor pembeli piutang berusaha pada tingkat diskon tertentu. Dengan demikian mempercepat pencairan dana ke uang tunai. 4. Forfeiting. Teknik forfeiting khususnya yang dikenal sebagai forfeiting kadang-kadang digunakan dalam kasus risiko kredit ekstrim. Forfeiting adalah diskon pada tingkatan bunga tetapi tanpa kurs piutang ekspor jangka menengah dalam mata uang yang dapat dikompensasi secara penuh. Teknik ini pada umumnya digunakan dalam hal ekspor barang modal dengan perkiraan jatuh tempo sekitar 5 tahun dan pembayaran dalam 6 bulan sekali. Mungkin itu saja materi yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.